Dimulai ya, Rifan. Oke. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu ya di sini teh ada tiga pedoman wawancara. Yang pertama itu ada di mana untuk mengungkapkan pengalaman masa kecil di sini berkontribusi tidak bahwasannya si Wonder Inner Child ini kepada kekerasan dalam pacaran. Terus di yang kedua pedomannya tentang mengungkapkan pengalaman kekerasan dalam pacarannya. Terus ada juga tentang, bentar ini banyak banget, Iya teh. makna pengalaman kekerasan yang dialami oleh mahasiswa dalam Wounded Inner Child ini. Nah, jadi aku langsung saja ya ke pertanyaan yang pertama. Jadi sebisa mungkin ceritakan, dinarasikan saja gitu. Oke, siap teh. Eh, di sini ada pertanyaan tentang latar belakang. Jadi saya ingin bertanya, bisakah Anda menceritakan bagaimana kehidupan Anda pada masa kecil? Waktu kecilnya tuh umur pas zaman SD atau kayak gimana teh? Ada lebih spesifiknya nggak? eh Mungkin itu yang dialami kamu aja, bahwasannya kayak kamu punya ada luka batin gak di masa-masa kecil gitu. Oh iya, boleh. Kalau menurut saya, dulu waktu kecil tuh karena apa ya, for your information juga ya teh, aku tuh ditinggal sama ayah kandung gitu teh. Ah, iya. Jadi karena dari zaman dulu nggak pernah sama ayah, jadi kayak apa ya, nggak punya peran ayah gitu, Oke. gitu. Jadi kamu selama masa kecil nggak tinggal sama ayah Iya, betul teh. Gitu. dari Jadi ya usia berapa? dari apa ya? Pokoknya pas mau menuju SD deh kalau nggak salah. Oke. Ya, gitu. Pokoknya jadi karena nggak punya peran ayah tersebut, jadi aku tuh merasa nggak punya apa ya? Apa yang teman-teman saya punya, jadi saya tuh ngerasa kayak kurang aja gitu. Intinya di situ. Terus apa ya? Aku juga ngerasa kayak waktu kecil tuh kayak apa ya, punya rasa iri yang kayak berlebihan gitu kalau misalkan melihat keluarga yang cemara tuh gitu teh. Oke. Jadi yang kamu alami pada masa kecil itu di mana kamu sewaktu mau menjelang SD, kamu tidak dekat dengan seorang ayah dan Iya. sampai sekarang mungkin kamu kehilangan peran ayah gitu. Dan itu sangat Betul. disayangkan bagi kamu. Oke. Ya. Dengan siapa Anda tinggal saat ini pada masa kanak-kanak Ibu, dan ibu? Bagaimana hubungan Anda dengan ayah, ibu, atau anggota keluarga lainnya? kalau dengan ayah mungkin karena emang sudah ditinggalkan jadi tidak ada koneksi sama sekali, tapi kalau dengan ibu karena satu rumah jadi emang berhubungan dengan ibu. Oke. Nah, bagaimana sih suasana di rumah ketika Anda masih kecil? Seru, mama selalu support juga gitu. Jadi eh, emang mungkin peran ayah tuh tidak ada di saya, tapi saya tuh tidak merasa kayak kurang gitu. Oke. Pengalaman apa sih yang paling berkesan atau menyakitkan selama masa kecil Anda? Pengalamannya tuh pernah diejek sama temen karena aku nggak punya ayah gitu. Jadi kayak diejek aja gitu sama teman-teman sekelas. Oke. Apa yang Anda rasakan ketika mengalami peristiwa tersebut? Sedih, terus kecewanya tuh ke orang tua. Kenapa sih aku kayak nggak punya keluarga lengkap gitu? Oke. Menurut Anda, siapa sih yang paling berperan dalam pengalaman tersebut? eh Ibu sih, Oke. Bagaimana orang-orang di sekitar merespon ketika peristiwa itu terjadi? karena aku tuh nggak menceritakan ke siapa-siapa ya kecuali orang-orang yang bersangkutan yang ikut apa sih ngeledekin kayak gitu. Mm-mm. Jadi ya kayak yang
orang-orang tersebut mah ya udah ngeledekin aja kalau aku nggak bercerita ke siapa-siapa. Oh, oke, oke. Nah, di sini ada dampaknya dari Wounded Inner Child, yaitu dari pengaruh emosional terhadap konsep diri, kepercayaan, regulasi emosi, dan hubungan interpersonal. Nah, di sini saya akan mempertanyakan, menurut Anda, apakah pengalaman masa kecil tersebut mempengaruhi diri Anda hingga sekarang? Bagaimana pengaruhnya? Menurut saya itu pengaruh banget ya Teh. Soalnya karena emang peran ayah tuh sebenarnya perlu ya untuk seorang anak perempuan tuh. Iya. Jadi eh, ke masa sekarangnya tuh aku tuh jadi kadang kayak haus kasih sayang gitu Teh. Karena Hmm. nggak punya yang harusnya punya penuh gitu tangkinya tuh. Tapi karena nggak punya jadi ya kayak nyari-nyari gitu Teh. Oke. Nah, bagaimana sih pengalaman tersebut mempengaruhi cara Anda memandang diri Anda sendiri? Eh, kadang kayak ngerasa sedih aja gitu Teh. Kayak ih kasihan banget ya diri aku sendiri gitu. Oh, jadi kamu kadang suka merasa sedih sama diri kamu, ngerasa disayangkan, kenapa sih aku ada di posisi seperti ini gitu. Betul. Ya. Emosi apa sih yang paling sering muncul ketika mengingat pengalaman tersebut? Biasanya sih sedih, kecewa, biasanya kayak gitu. Iya, kayak gitu. Nah, ini saya akan bertanyakan tentang awal hubungan berpacaran ya. Eh, dari riwayat hubungan romantisnya, alasan menjalin hubungan tersebut, terus harapan terhadap pasangannya. Bagaimana sih awal mula Anda menjalin hubungan dengan pasangan tersebut? Kalau berhubungan dengan pasangan tersebut, maksudnya tuh kayak mau berhubungan dengan siapapun itu, pasti di awal-awal tuh manis dulu ya Teh. Kayak Iya. gak mungkin nunjukin sifat aslinya juga gitu. Hmm. Jadi kayak ya udah manis dulu, apa ya ngelewatin bareng-bareng itu kayak sambil senyum-senyum, ngerasain butterfly eranya gitu Teh. Oke, oke. Apa sih yang membuat Anda tertarik menjalin hubungan dengan dia? Karena sikap manisnya Teh. Karena kan emang awalnya aku tuh nggak punya, bukan nggak punya, kayak ngerasa, aduh aku ngerasa kurang gitu dari kasih sayang tersebut tuh. Nah Mm-mm. jadi kalau dikasih rasa sikap manis dari seorang itu tuh kayak, aduh gening aku teh. Gitu jadi Oke. mulai kayak nyaman kayak gitu teh. Mm-mm. Bagaimana sih hubungan tersebut pada awalnya? eh Awalnya berjalan baik karena apa ya dia juga kayak yang selalu support kayak gitu. Jadi di jalannya juga seru gitu. Nah, harapan apa sih yang Anda miliki terhadap hubungan tersebut? Harapannya sih ya kayak pada umumnya pengennya tuh selalu kayak dari awalnya kayak gitu ya udah sampai ke depannya juga kayak gitu terus gak ada perubahan gitu. Hmm. Oke. Nah, di sini ada beberapa bentuk dari kekerasan. Nah, di sini saya akan bertanyakan, apakah selama berpacaran Anda pernah mengalami perlakuan yang membuat Anda merasa tersakiti atau merasa dikendalikan? Dapatkah Anda menceritakannya? Kalau kekerasan secara fisik mah mungkin enggak ya teh. Tapi kalau misalkan kayak merasa dikendalikan itu pernah ya teh. Oh. Kayak rasa diposesifin banget gitu sampai dia tuh bener-bener menarik diri aku dari lingkungan aku yang biasanya sering aku lakuin gitu. Mm-mm. Oke. Kapan Anda mulai menyadari bahwa perlakuan tersebut merupakan bentuk kekerasan? Setelah menjalin hubungan beberapa bulan kemudian dia tuh kayak nunjukin sifat aslinya teh karena emang awalnya juga aku kebiasaan apa ya kayak agak mancing-mancing gitu. Mm-mm. Nah dari situ jadi oh gening, dia tuh sifat aslinya gini gitu. Nah dari situ muncul deh dia jadi sering kayak gitulah kayak gini lebih dominan dia gitu. Oke. Bentuk kekerasan apa yang sering paling Anda alami? Paling ini apa sih kayak posesif kayak gitu sampai ngelarang aku buat punya pertemanan yang walaupun pertemanannya itu cuman cewek-cewek doang sampai Mm.
Dia tuh nggak boleh ngelarang, pokoknya kayak harus selalu ada dia gitu kalau mau kemana-mana teh kayak gitu. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami kejadian tersebut? Awalnya sih aku ngerasa kayak oh mungkin ini salah satu rasa cemburu gitu ya, Hmm, kayak paham lah gitu, oh mungkin iya. Tapi lama kelamaan aku ngerasa kayak aku terlalu dikekang, jadi kayak ini bukan diri aku gitu. oke. Bagaimana sih respon Anda ketika mengalami perlakuan tersebut? eh Pas mengalami hal tersebut tuh awalnya aku bingung harus kayak gimana dulu teh. Hmm, Soalnya posisi kan aku sayang banget sama beliau tuh. Jadi kayak aku kalau misalkan tiba-tiba ninggalin emangnya eh, nggak apa-apa apa gimana gitu. Jadi aku bingung harus gimana dulu, gitu teh. oke, berarti kamu dilanda kebingungan di mana posisi kayak, ah, ini teh dia tuh benar sayang atau cuma larangan agar ego dia kemakan atau gimana gitu ya. Tapi di sisi lain kamu juga Iya, nggak nyaman ada di posisi itu. iya betul teh. Apa yang membuat Anda tetap bertahan atau memutuskan mengakhiri hubungan? Awalnya bertahan tuh karena emang akunya udah ngerasa nyaman sama dia, udah sayang Mm-mm. juga gitu. Jadi Mm-mm. walaupun aku sering kayak merasa tersakiti, nangis kayak gitu karena dia, tapi tetap aja di sisi lain kan aku teh sayang gitu. Jadi ya udah we dilanjutin gitu. Oke. Apakah Anda pernah menceritakan pengalaman tersebut kepada orang lain? Tidak, tidak pernah. Dukungan seperti apa sih yang Anda terima? Kalau dari lingkungan sekitar misalnya teh, Ya. paling ya pas aku masih ngejalanin hubungan itu, mereka kayak udah we mood putus aja. Aku ngelihatnya juga kayak ih nggak apa sih, nggak fair gitu, kayak nggak enakan gitu ngelihat hubungan kalian tuh. Jadi udah we mending putusin aja gitu teh. Hmm. Jadi lingkungan kamu juga, mungkin beberapa teman kamu juga menyadari bahwa oh hubungan kamu tuh ibaratnya kurang baik lah gitu ya. Ya, ya betul. Oke. Dukungan seperti apa yang Anda terima? eh Kayak tadi aja gitu, kayak nge-support sih teh, kayak nge-support dari hal kecil, kayak misalkan aku nggak cerita ke mereka, tapi kan aku suka kadang tiba-tiba nunjukin kalau aku tuh lagi sedih. Nah mereka tuh kayak support, ayo mood kita main atau kita keluar biar lupa kayak gitu. Oke. Apa apa saja sih perubahan yang Anda rasakan setelah mengalami kekerasan dalam hubungan tersebut? Pas selama menjalaninya ya teh, Iya. perubahannya tuh ya karena aku ngerasa karena aku tadi diposesifin, jadi yang tadinya aku selalu berbaur sama teman-teman di lingkungan aku, jadi aku tuh menarik diri gitu, yang awalnya kebilang kayak extrovert gitu jadi introvert gitu, kayak buat sekedar kumpul-kumpul bentar aja nggak ikut, kayak nggak berani kayak gitu. Hmm. Tapi setelah akhir mengakhiri hubungannya, terus kamu kan udah nggak berhubungan lagi sama dia. Nah, ada nggak dampak-dampak ke kamu yang kamu alami lagi? Awalnya mah eh apa ya, karena emang mungkin setiap hubungan ada fase life after breakupnya teh. Iya, iya. walaupun walaupun kayak sedih, bukan, walaupun ngerasa kayak akhirnya tuh aku lepas dari orang kebilang toksik ini gitu, Iya. tapi tetap aja aku tuh udah sayang gitu, jadi kayak sedih, campur aduk gitu. Tapi setelah beberapa setelahnya gitu, aku ngerasa kayak oh ternyata hidup aku tanpa dia tuh ternyata lebih natural, lebih kayak lebih nyaman aja gitu, nggak ada yang namanya ngekang ini itu. Oke. Apakah pengalaman tersebut mempengaruhi kondisi emosional, kesehatan mental Anda? Iya teh, aku sampai pernah aku sampai kayak dirawat gitu karena karena terlalu kepikiran gitu, kepikir pas after putus gitu, kayak aduh, kayak ih gak mau gitu sampai putus kayak gini, soalnya ngerasa kayak udah sayang banget gitu teh.
Jadi ya udah gitu, apa ya, bener-bener emosional itu wah banget gitu. Hmm. Nah, bagaimana pengalaman tersebut mempengaruhi hubungan Anda dengan orang lain? Misalnya kayak gimana teh? Kayak hubungan kamu sama orang lain kayak gimana setelah itu? Eh, s- Pokoknya setelah itu tuh aku masih ngerasa kayak apa ya, karena aku juga ketergantungan sama si cowok tersebut, jadi kalau misalkan sama orang lain tuh kayak gak mau aja gitu pas after dari kejadian itu tuh. Tapi karena udah perlahan-lahan udah menerima, jadi balik lagi gitu. Oke. Nah, apa yang membuat bentar. Nah, dalam hal apa saja sih yang Anda maaf, bentar. Menurut Anda, apakah pengalaman masa kecil yang Anda alami mempengaruhi hubungan pacaran yang pernah dijalani? Menurut menurut saya sih itu pengaruh juga ya teh. Soalnya kalau menurut saya ya teh, orang yang udah punya cukup dari kasih sayang dari orang tuanya, mungkin dia nggak akan ngerasa bukan kehilangan, nggak salah arah gitu. Jadi bisa memilih dan memilah mana yang baik mana yang benar gitu. Tapi kan karena aku ngerasa kayak apa ya, ya udah we, karena dikasih hal manis sedikit aja udah ngerasa kayak oh ini dia kayaknya sayang sama aku deh gitu. Nah, dalam hal apa Anda merasakan pengaruh tersebut? Pas eh pas menjalin hubungannya sih, jadi kayak yang tadinya apa ya, karena aku kan tadi awal waktu kecil tuh kayak ngerasa kayak gitu. Nah, pas sekarangnya tuh ada di posisi itu, awalnya awalnya tuh kayak aku ngerasa terpenuhi sisi yang tadinya kosong, tapi ternyata oh ini tuh salah gitu. Hmm. Nah, apakah ada pola yang Anda sadari antara pengalaman masa kecil dan hubungan yang Anda jalani? Polanya tuh apa ya? Mungkin kayak apa ya, yang ternyata eh nggak setiap yang awalnya manis tuh di akhirnya tuh bakal selalu manis gitu teh, polanya tuh mungkin kayak gitu teh. Oke. Nah, bagaimana Anda memaknai hubungan antara wounded inner child, yaitu luka batin, dan pengalaman kekerasan yang Anda alami? Hubungannya ya teh, Mm-mm. hubungannya tuh ya yang tadi teh kayak apa ya, kalau aku ngerasa kurang kasih sayang dan ternyata pas ngejalin hubungan juga aku jadi kayak ngerasa apa ya, buta arah gitu, aku tuh harus kayak gimana gitu. Oke. Berarti ada kaitannya, berarti kamu maknai itu teh, bahwasannya Iya tadi kamu kan di awal bilang kamu kekurangan perhatian dari ayah, terus mencari perhatian di orang lain. tuh. Berarti menyadari akan, oh iya ya ternyata eh, luka batin atau misal wounded inner child ini berpengaruh ke dalam hubungan aku sekarang gitu. Iya betul seperti itu teh. Nah, apa makna yang Anda peroleh dari seluruh pengalaman tersebut bagi kehidupan Anda saat ini? Maknanya eh apa ya, berarti nggak semua orang yang awalnya baik itu akhirnya Mm-mm. bakal kayak gitu gitu teh. Iya. Jadi jangan kemakan sama awalannya doang gitu. Coba lihat, jangan langsung jatuh pas di awal doang gitu teh. Oke, oke. Mungkin Apa yang Anda pelajari dari pengalaman tersebut? yang yang aku pelajarin tuh ternyata apa ya, eh, aku salahnya tuh ngapain aku tuh nyari perhatian di orang lain padahal cukup akunya aja gitu, kayak benerin di akunya aja gitu. Kalau misalkan kayak akunya aja belum bener, ngapain aku nyari di orang lain kayak gitu teh. Kayak harus self love dulu mungkin gitu ya teh. Mm-mm. Betul, betul. Harus menyadari dulu ya, Ya betul kayak gitu. eh,
Apa yang Anda lakukan untuk memulihkan diri? Waktu after kejadian itu teh. Iya. Setelah kejadian itu, aku tuh benar-benar fokus ke diri sendiri dulu. Awalnya tuh kan emang apa ngelewatin fase life after breakup dulu ya teh. Mm-mm. Terus karena aku dapat dukungan dari teman-teman kayak gitu, ah udahlah emang dia emang gak worth it juga sama kamu gitu. Jadi ya Hmm. udah aku teh fokusin ke diri sendiri, kayak gak usah nyari apa ya perhatian lagi ke orang lain atau nyari kayak apa sih namanya tuh kalau misalkan katanya tuh kalau mau move on cari ke orang lain yang ke orang baru gitu. Nah, Mm. aku tuh nggak nerapin kayak gitu soalnya kayak ngapain aku kayak gitu berarti tetap aja dong hal yang sebelumnya juga bakal terulang terulang lagi. Jadi ya udah aku fokusin ke diri sendiri aku dulu aja. Oke, berarti kamu ngerubah mindset bahwasannya kayak ah nggak perlu orang lain lah, aku harus bisa sembuh dulu sama diri sendiri gitu. Iya, betul seperti itu. Apa harapan Anda terhadap diri sendiri dan hubungan romantis di masa depan? Harapan aku buat di masa depan nanti ya semoga aku dapet apa ya pasangan yang sesuai Baik. harapan yang Iya. green flag gitu Oke, gitu teh amin ya. ya. Ya amin. Aku lanjut ya ke pedoman yang kedua. Ini sudah di ke pedoman yang kedua. Di sini ada riwayat hubungan berpacaran. Eh, jadi saya akan mempertanyakan tentang awal menjalin hubungan dan dinamika hubungannya. Di sini ada beberapa bentuk kekerasan kekerasannya dari mulai kekerasan psikologis, kekerasan verbal, kekerasan fisik, kekerasan seksual juga dengan kekerasan ekonomi, kekerasan digital, lalu ada respon dan ada dampak kekerasannya. Di sini saya akan bertanyakan terlebih dahulu tentang bisakah Anda menceritakan bagaimana awal mula menjalin hubungan dengan pasangan tersebut? Awal mulanya kan kita kontakkan tuh di sosial media ya teh. Hmm. Nah, terus awalnya dari situ tuh cuman kayak say hi kayak biasanya aja. Terus Hmm. lama-lama topiknya tuh kayak oh ternyata frekuensi nih seru nih awalnya awal-awalnya tuh. Dari situlah kayak apa ya? Awalnya tuh kayak HTS gitu lah teh. Oh iya. Heeh. Nah, udah gitu ternyata eh, ada di fase kita punya hubungan nih. Nah, awalnya manis kayak gitu, cuman ternyata di akhirnya kayak gitu. Hmm. Oh, dan ternyata aku tuh eh dijadiin kayak gini tuh bukan karena apa-apa juga. Aku diputusin tuh karena aku tuh jadi second choice. Gitu Serius? teh. Iya, parah Jahat banget banget ih itu. semuanya ya. Nah, pokoknya gitulah. Oke, aku lanjut ya. Apa yang Ya, membuat Anda tertarik menjalin hubungan dengan pasangan tersebut? awalnya karena emang itu teh Ke- sefrekuensi. Kepincut gitu. Terus iya, awalnya emang kayak kelihatan yang green flag abis gitu. Oke. Mana mungkin kan di awal nunjukin sisi red flag-nya. Ya. Jadi ya udah gitu. Bagaimana hubungan Anda dengan pasangan pada awal masa pacaran? Awalnya terjalin manis, dia perhatian banget kayak Hmm. gitu. Tapi ternyata zong gitu. Bagaimana hubungan Anda, eh, apakah ada perubahan dalam hubungan seiring berjalannya waktu? Ada yang tadinya eh, pas awal-awal tuh manis, kesini teh nunjukin sifat aslinya kayak mulai posesif lah. Dengan iming-iming dia tuh ngerasa cemburu kayak gitu. Terus Hmm. di akhir kayak yang lost feeling gitu gening teh. Lost feeling, gak tahu gimana pokoknya ternyata udah wet apa ya ngajak putus dengan alasan yang nggak masuk akal dan akhirnya ketahuan kalau dia tuh ngejadiin aku sebagai second choice gitu. Hmm. Oke. Apakah pasangan pernah mengontrol, merendahkan, atau membuat Anda merasa bersalah secara berlebihan? Dapatkah Anda menceritakannya? Kalau merendahkan mah kayaknya enggak deh. Paling mengontrol teh. Jadi dari mulai pola hidup aku sampai kebiasaan aku tuh kayak
dia tuh atur banget gitu kayak Hmm. yang dari segi mulai apa ya, pakaian terus kebiasaan aku, dia atur semuanya gitu. Bagaimana perasaan Anda ketika diperlakukan seperti itu? Awalnya mah mungkin aku merasa masih positif thinking gitu, Hmm. oh mungkin ada yang salah nih sama kebiasaan aku. Cuma lama-lama aku merasa kayak ini mah udah terlalu berlebihan sih, kayak jatuhnya apa ya, apa ya teh namanya, kayak jatuhnya tuh ngatur banget gitu. Kayak gitu. Bagaimana perasaan Anda ketika seberapa sering perlakuan tersebut terjadi? Selama eh, dia nunjukin sifat aslinya teh, pokoknya kan aku deket sama dia itu lumayan lama, Hmm. dari awal sampai beberapa bulan, 4 bulan 3 bulan kalau nggak salah, dia tuh masih manis-manis awalnya. Hmm. Cuman after dari situ dia nunjukin sifat aslinya kayak gimana, dan sampai akhir ternyata dia kayak gitu. Hmm. Bagaimana pasangan biasanya bersikap setelah kejadian tersebut? eh Apa ya, kayak ngatur-ngatur aja gitu teh, pas kayak apa ya, contohnya tuh kayak misalkan, ih kamu tuh mending pakai yang kayak baju gini deh, kayak gini deh, ini lebih cocok di kamu kayak gitu. Kayak apa ya, agak sarkas juga lah gitu. Hmm. Oke. Apakah ada, apakah Anda pernah menerima ucapan yang membuat Anda merasa terluka atau tidak berharga? Pernah, dia pernah bawa-bawa soal ayah aku. Jadi dia pernah bilang kayak gini, kan aku tuh apa ya, ngerasa pas dia, perubahan dia pas kayak mulai sikapnya tuh lost feeling gitu. Mm-mm. Nah aku kan kayak nyariin dia kayak, ih kamu teh kenapa gini gini gini. Nah dia tuh malah ngomong kayak gini, udahlah kamu teh gak usah sok mantap kayak gitulah gitu. Orang ayah kandung kamu aja nggak merhatiin kamu, kan di situ kayak aduh gitu, kayak gitu. Berarti kata-kata seperti apa yang yang paling diingat? Paling gitu sih teh, agak ngerendahin gitu ya. Bagaimana respon Anda ketika menerima perlakuan tersebut? eh karena apa ya, jadi kayak aku ngerasa waktu itu kayak ngerasa oh mungkin aku salah kayak gitu, jadi ya aku yang minta maaf gitu teh. Oke. Bagaimana respon Anda ketika menerima perlakuan tersebut? eh Respon aku nangis sih teh, kayak sedih, kayak kok gitu, tapi aku ngerasa oh mungkin dia kayak gitu karena perhatian sama aku, jadi ya aku yang ngerasa salah, jadi ya udah aku tuh minta maaf gitu. Oke. Bagaimana dampaknya terhadap perasaan atau kepercayaan diri Anda? Jadi aku jadi ngerasa sering insecure gitu. Apakah Anda pernah mengalami kekerasan fisik dari pasangan? Enggak sih teh. Aman berarti ya. Kalau, nah ini di sini ada kekerasan seksual, jadi kamu eh, bisa jujur aja gitu, nggak apa-apa ya. Kalau misal pernah ngalami atau tidak, bisa dijawab. Kalau enggak, ya udah nggak apa-apa. Apakah Anda Oke. pernah mengalami kekerasan fisik dari pasangan? Enggak. Oke. Apakah pasangan pernah memaksa Anda melakukan sesuatu yang tidak Anda inginkan dalam hubungan? Kayak enggak deh, enggak deh teh. Paling kayak cuman kayak, iya tuh kali-kali kamu teh buka kerudung kayak gitulah. Kayak yang nggak pernah aku lakuin kayak gitu. Dia tuh nyuruh kayak eh ke hal yang kayak lebih ke negatif lah gitu. Eh, tapi sejauh itu aman. Iya, Nah, waktu waktu dia menyampaikan kayak kamu buka kerudung dong gitu ya. Kamu kan iya, menolak tuh. iya. eh
Bagaimana sih kamu menyampaikan penolakan tersebut? Aku sih nyampeinnya tuh kayak dengan baik-baik banget ya Teh. Ih, aduh, maaf ya, aku nggak bisa kalau kayak gini, soalnya mama aku juga nggak ngizinin gini gitu. Jadi awalnya dia tuh responnya tuh kayak yang agak marah, bukan marah sih, kayak jadi apa ya, balut gitu Sundanya mah, kayak gitu, Berarti sejauh itu aman. aman. Apakah pasangan pernah memanfaatkan atau mengendalikan kondisi keuangan Anda? Enggak sih kalau keuangan mah. Di sini ada kekerasan digital. Nah, apakah pasangan pernah mengawasi aktivitas media sosial atau telepon Anda secara berlebihan? Iya, pernah. Ap- eh, apakah pasangan pernah meminta kata sandi akun pribadi atau memeriksa isi telepon Anda? Iya, Bagaimana respon Anda terhadap tindakan tersebut? awalnya aku tuh nolak teh, karena itu Hmm. kan privacy. Mm-mm. Tapi karena ngelihat apa ya, hubungan orang lain juga kayak mereka ngelakuin kayak gitu, jadi yang ngerasa kayak oh mungkin emang wajar gak sih, jadi ya aku juga kasih cuma-cuma gitu, tapi ternyata malah jadi apa ya, over gitu. Apa dampak per, eh, apa dampak perlakuan tersebut terhadap rasa aman atau privasi Anda? Jadi lebih ngerasa kayak was-was teh, soalnya pas beberapa sosial media aku dipegang sama dia, kalau misalkan aku gak ada kabar beberapa menit aja, dia tuh langsung kayak ngabarin ke teman-teman aku kayak gitu gitu deh. Nah, bagaimana respon Anda ketika mengalami perlakuan tersebut? Nah, pas nah dari situ tuh aku mulai kayak aduh ini udah gak bener kayak gitu. Cuman aku tetap kayak tahan-tahan soalnya aku masih ngerasa sayang gitu deh. Apa yang membuat Anda memilih bertahan atau mengakhiri hubungan? Eh karena itu teh aku masih sayang terus nyaman sama dia. Kadang kalau misalkan dia apa ya udah ngomongnya itu gak enak di hati aku gitu. Nah dia tuh suka kayak minta maaf terus kayak ngasih gift apa gitu ke rumah teh. Jadi ya di sisi lain aku teh ngerasa kayak oh mungkin ya udahlah dia mungkin lagi hilap gitu teh. Jadi suka Ap- dimaklumin. Oke. Apakah Anda pernah meminta bantuan kepada orang lain? Enggak sih teh, soalnya teman-teman aku pernah kayak nyeritain satu hal pas apa ya dia mulai nunjukin sisi posesifnya gitu. Nah reaksi teman-teman aku tuh malah kayak udah we geus putuskeun gitu. Dari situ jadi kayak ih apa sih dah gak mau orang aku teh masih sayang gitu. Jadi ya Awalnya udah aku teh denial nggak gitu. iya gitu. Dukungan apa yang Anda terima selama menghadapi situasi tersebut? eh Dukungannya sih itu ya teh kayak yang tadi udah aku jelasin juga. Jadi teman-teman aku teh kayak nge-supportnya tuh udah we mood tinggalin aja. Kak, percaya kalau misalkan kamu udah ninggalin orang tersebut, pasti hidup kamu tuh bakal lebih kayak apa ya bahagia lagi gitu. Nah, apa dampak yang Anda rasakan setelah mengalami kekerasan dalam hubungan tersebut? Aku jadi lebih sering menutup diri sih teh. Tuh. Jadi gak berani buat explore yang awalnya aku tuh sering upload apapun di sosial media, jadi ngerasa kayak, aduh, aku takut jadi bahan masalah lagi gitu kalau misalnya aku ngapain-ngapain atau upload apapun deh. Oke. Bagaimana pengalaman tersebut mempengaruhi kondisi emosional atau kesehatan mental Anda? Jadi aku jadi sering apa ya eh, ngerasa khawatir, cemas kayak gitu. Soalnya kayak perlakuan dia udah nggak wajar menurut aku mah. Bagaimana pengalaman tersebut mempengaruhi kondisi emosional atau kesehatan mental Anda?
iya yang tadi teh kayak ngerasa khawatir kayak gitu. Jadi cemas, menutup diri kayak gitu. Apakah pengalaman tersebut mempengaruhi aktivitas kuliah atau sosial Anda? Eh, Jujur iya. Jadi aku tuh karena ngerasa apa ya, kayak menarik diri. Jadi kalau misalkan di sekolah juga waktu itu kayak ya udah mereka mau ngelakuin hal apapun yang tadinya aku aktif ikut organisasi apapun. Jadi aku tuh ah, udah nggak mau, aku nggak mau ngelanjut kayak gitu. Soalnya banyak takutnya. Oke. Bagaimana pengalaman tersebut mempengaruhi cara Anda menjalin hubungan dengan orang lain saat ini? eh oh, untuk berarti ini untuk kedepannya juga ya Teh. Jadi lebih apa ya, paham oh ternyata eh yang di awalnya manis juga belum tentu di akhirnya tuh kayak gini. Makanya eh, pas pas awal-awal pas kayak masa-masa PDKT-nya gitu. Mm-mm. Kayak itu tuh aku sendiri gitu kayak harus nyeleksi dulu apakah orang ini tuh masuk gak ke kriteria yang bisa dibilang oke lah gitu buat ngejalin hubungan. Apakah bakal toksik lagi atau gimana? Nah, di sini untuk yang pertama sama yang kedua udah, Ya, kita tuh ada satu pedoman lagi, tapi di sini waktunya kan sebentar lagi. Jadi aku save dulu yang ini. Nanti kalau udah beres yang ini, kita lanjut lagi sama aku dikabarin. Gak lama paling 2 menitan. Gak oh apa-apa. iya boleh. Iya nggak apa-apa. Hmm. Jadi gak apa-apa, live dulu aja. Oke siap. Terima kasih Oke. Teh. Iya, makasih juga.